Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Oktaviani. Saya lahir pada tanggal 6 Oktober 2003 bertempat di Bandar Lampung. Saat ini saya tinggal di Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, dan menempuh pendidikan di SMK Raudhatul Huda Magetan. Saat ini saya sangat tertarik dalam bidang seni, salah satunya yaitu cipta baca puisi. Alasan saya mengikuti Kang Mbak Santri adalah yang pertama karena saya diberi amanah oleh pengurus untuk mengikuti lomba tersebut. Awalnya saya ragu dengan diri saya merasa tidak yakin. Namun ketika saya ingat sebuah nazam yang berbunyi Izil fatah hasbati qadiruti wa kullu ma lam ya'taqid lam yang tafi, yang artinya pemuda yang berhasil adalah pemuda yang yakin dengan keyakinannya. Dari situ saya mulai termotivasi untuk yakin dengan diri saya. Walaupun saya ragu, tapi yang namanya santri tidak boleh putus asa sebelum mencoba. Dari situ saya mulai berpikir bahwa menurut saya hasil akhir adalah bukan sebuah tujuan. Yang terpenting adalah proses dan pengalamannya. Itu yang sangat berharga. Maka pesan saya kepada seluruh santri Raudhatul Huda, jadilah santri yang berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Dan jadilah santri yang sederhana dalam ucapannya, namun luar biasa dalam tindakannya. Saya Leni Oktaviani mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Sekian perkenalan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Lentera Bahtera, terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, menjadi saksi di setiap langkah perjuanganku, yang selalu menuntunku saat aku salah dalam langkah. Darimu aku banyak belajar bahwa yang namanya perjuangan niscaya tidak akan ada kata lelah di dalamnya. Berjuta masalah yang sering kuhadapi, nyatanya tidak pernah menjadi alasanku untuk berhenti dalam perjuangan. Menikmati setiap prosesnya, suka maupun duka. Kiaiku, selalu ada pelukmu berbentuk sabar saat kami lalai dalam peraturan yang selalu menuntut kami untuk hidup sederhana, untuk hidup dengan disiplin yang tinggi, untuk hidup saling menghargai. Pada tanggal 3 Agustus 2020, yang menciptakanmu telah merindukanmu. Pada waktu fajar, duka kami menyala-nyala. Yasin dan tahlil kami berair mata. Andaikan perpisahan mudah untuk diucapkan, mungkin kepergianmu takkan menjadi urusan. Rasanya baru kemarin aku berjumpa. Seakan tak percaya, tubuhku mendadak lemas mendengar kabar duka atas kepulanganmu. Aku ingin menjadi Al-Fatihah agar aku dapat menemani kepergianmu. Selamat jalan Syekhona. Terima kasih telah meletakkan cahaya-cahaya indah di setiap langkah perjuangan kami. Dan untukmu Raudhatul Huda, tetaplah indah
meski cahayamu tak seterang dahulu. Selalu ciptakan cerita bersama tawa dalam setiap halamannya yang tak pernah habis episodenya. Ya, seperti biasa, untuk babak pertama soal umum dinia kepada Dewan Juri dihaturkan. Mbak Leni, itu tadi kamu sendiri yang nulis, Oke. betul ya? Oke. Pertanyaan dari saya, ada berapa kalimat i'rab khofa? Ada berapa alamat, maksud saya, maaf, alamat i'rab khofa, alamat. Ada 3. Sebutkan. Kasrah, ya, fathah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Lanjut pertanyaan yang kedua. ya. Apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Pas, cukup, nampak kurang? Pas. Pas gitu. Pas. Lanjut gitu. Sekarang sambung ayat. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum yukhsirun liyaumin 'adzim. Cukup? Idza ismun aw fi'lun limislihi ta'ala wal hukmu lisanni wa an atfin khala. Idza ismun aw fi'lun limislihi ta'ala. Lanjutkan. Pas. Pas. Selanjutnya, sudah selanjut Monggo untuk sesi 3. sesi ketiga soal pertanyaan nalar.
saja dulu ya. Gara-gara Mbak Leni, makanya nanti surat cintanya saya dikasih ya. Oke. Penerapan kedisiplinan tidak harus dengan kekerasan, tapi juga harus keteladanan. Sebutkan 3 contoh keteladanan yang ada pada pondok pesantren ini. Sebutkan 3 contoh keteladanan yang ada pada pondok pesantren ini. Silakan dijawab Mbak Leni. Karena waktu terus berjalan, silakan. Keteladanan harus disertai dengan istiqomah. Contoh di pondok pesantren Raudhatul Huda, keteladanan yang biasa dilakukan oleh santri, contohnya yaitu kegiatan Madrasatul Quran, kemudian kegiatan madrasah diniyah, sudah? Sudah? Ya, terima kasih. Untuk Fitrias, dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tolong besok lagi kalau buat jangan yang tentang Mbak Leni. Pertanyaan saya, seberapa penting peran seorang santri terhadap lingkungan namanya? Baik, terima kasih. Peran seorang santri terhadap lingkungannya itu sangat penting. Karena santri memiliki karakter tersendiri dengan yang lain. Ketika santri berada di pondok, santri itu tidak terlalu terlihat bedanya dengan teman yang lainnya. Tapi ketika santri berada di dunia luar, santri akan memiliki karakter tersendiri. Dari situ seorang santri harus bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah santri dan harus membedakan antara santri dengan orang yang bukan santri. Maksudnya tidak harus membeda-bedakan, tetapi kita adalah santri. Kita juga santri milenial. Mungkin anak muda ketika sudah melihat dunia luar itu pasti akan tertarik. Ketika kita sudah memiliki nafsu, ketika kita sudah berada di dunia luar, melihat dunia luar, kita mungkin tertarik dengan dunia luar. Tetapi ketika kita sudah berbaur dengan dunia luar, kita tidak boleh lupa kalau kita itu santri. Santri itu harus memiliki pola pikir yang berbeda dengan yang lainnya, harus memiliki karakter, harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Cukup? Ya, terima kasih untuk Mbak Leni. Mana tepuk tangannya untuk Mbak Leni dari Bungkal Ponorogo. Terima kasih.